sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita dipertemukan di sini di ruangan guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif dari Pak Dediansa sebagai calon guru penggerak. Merupakan salah satu kegiatan dari guru penggerak angkatan 8. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita langsung saja mendengarkan sosialisasi dari Pak Dedi tentang budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Dedi, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih atas kebenaran Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan saya. Dalam sosialisasi budaya positif, yaitu yang ada di SMP 4 Dompu sebagai aksi nyata dalam kegiatan guru penggerak atau dalam pendidikan guru penggerak di angkatan ke-8. Oke, slide selanjutnya. Baik, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan menerapkan budaya positif demi mewujudkan pelajar profil Pancasila. Oke, selanjutnya. Jadi adapun tema kita pada hari ini yang coba Mada angkat yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah kita ini, yaitu di SMP 4 Dompu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila berdasarkan kurikulum yang kita ajarkan sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Oke, selanjutnya. Baik, ada beberapa topik yang akan menjadi poin pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang budaya positif. Kemudian yang kedua adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu guru, ini ada pertanyaan pemantik, yaitu sebelumnya, apa itu budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu guru, budaya itu apa sih? Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Kalau positif, Hal yang baik. iya, tentang kebaikan atau nilai-nilai kebaikan. Jadi sudah jelas bahwa budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang pernah dilakukan di SMP 4 Dompu atau yang akan kita lakukan di SMP 4 Dompu. Jadi di sini budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Positif artinya baik, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik murid dengan tujuan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 di sini Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, kemudian benar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbineka global. Oke, selanjutnya. Jadi ini salah satu contoh ya, 3 contoh yang mau coba tampilkan, yaitu budaya positif. Yang pertama yaitu menyambut siswa ya. Ini mungkin yang kurang kita terapkan, mungkin bisa kita terapkan lagi untuk memajukan lagi. Jadi Bapak Ibu guru yang mempunyai jam pertama mungkin ya, bisa hadir lebih awal untuk menyambut siswa
yang hadir di depan pintu gerbang. Mungkin bisa kita biasakan mulai dari hari Senin, Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua ada sholat duha, ini sudah pernah kita lakukan juga, dan sholat zuhur, ini sholat duha. Kemudian ada berdoa sebelum belajar. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti yasinan dan infak day ya. Kita minta infak atau pada anak-anak untuk supaya uang itu bisa kita gunakan untuk membantu anak-anak yang memang merasa belum cukup ya. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi ini pembelajaran paradigma baru. Jadi kita ketahui bahwa pembelajaran yang menyenangkan dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Pasti maksudnya diferensiasi. Jadi Bapak Ibu Guru, kita ketahui bahwa kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa samakan kemampuan anak yang satu dengan kemampuan anak yang lain. Makanya kita ketika mengajar di kelas harus dapat melihat kemampuan anak-anak. Jadi mana anak-anak yang pintar, kemudian yang kurang, kemudian yang memang belum bisa sama sekali. Jadi kita tidak bisa samakan. Caranya seperti apa? Misalnya contohnya, ada anak yang suka menulis. Suruh anak itu menulis. Misalnya kita suruh membaca puisi. Kalau dia tidak bisa membaca, suruh aja dia membuat puisi atau menulis puisi. Kemudian yang bisa membaca puisi, silakan ditampilkan membaca puisi. Jadi jangan dipaksakan anak untuk mampu, walaupun di dalam kompetisi yang ingin kita capai itu adalah ingin bisa anak itu berbicara, tetapi jangan dipaksakan anak. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kita harus melihat kemampuan anak-anak atau peserta didik kita. Oke, selanjutnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu ibaratkan petani. Apa sih tugasnya petani? Tentu tugasnya petani adalah merawat tanamannya, baik itu berupa padi maupun jagung. Nah, bagaimana cara merawatnya? Yaitu dengan memberi air dan pupuk yang secukupnya. Jadi petani di sini adalah tidak dapat merubah padi menjadi jagung. Nah, itu yang tadi saya maksud Bapak Ibu Guru. Jadi kita jangan memaksakan kemauan atau kemampuan anak. Jadi kita harus melihat dulu, anak ini bisanya seperti apa sih? Kita tanyakan dulu. Itu yang dimaksud dengan diferensiasi tadi. Oke, selanjutnya. Jadi perubahan paradigma yang diinginkan pada kurikulum Merdeka ini yaitu mengubah pembelajaran berpusat pada murid. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru yang masih metode penggunaan ceramah bisa berubah lagi. Sekarang yaitu pembelajaran kurikulum Merdeka itu yang lebih banyak aktif yaitu murid. Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk bisa murid itu tampil ke depan, misalnya dengan cara berdiskusi, dengan memberikan topik-topik tertentu. Kemudian menghargai perbedaan karakteristik siswa. Jadi seperti yang pada bulan baru tadi, bahwa siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus melihat dan memilah pada siswa mana yang memiliki kemampuan yang lebih dan tidak. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menarik. Nah ini Bapak Ibu Guru. Jadi seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menarik. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran itu tergantung kita Bapak Ibu. Tergantung kita. Bagaimana seorang guru menciptakan pembelajaran supaya menarik sehingga anak-anak nanti pasti betul-betul kita ketika pembelajaran yang kita catatkan di dalam pembelajaran itu menarik sehingga bagus sekali Bapak Ibu itu. Nanti akan dicari-cari oleh murid sendiri tanpa tanpa diharap. Misalnya kita terlambat, pasti akan dicari oleh murid. Kemudian menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi banyak sumber belajar yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu Guru. Jadi maksudnya guru di sini jangan hanya menggunakan metode ceramah. Ada buku, kemudian ada lingkungan,
lingkungan juga bisa kita gunakan untuk belajar Bapak Ibu guru. Kemudian ada namanya teknologi sekarang, ada HP, kemudian ada lab komputer, kemudian bisa menampilkan seperti ini juga Bapak Ibu guru yang mempunyai kelebihan di IT bisa menampilkan seperti ini. Jadi jangan sampai kita mengajar selalu monoton. Usahakan ya belajar bersama-sama untuk bisa menampilkan semacam ini ya. Kemudian menemukan sesuai dengan mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini namanya curriculum. Ya, foto selanjutnya. Jadi di sini poin selanjutnya yang kita bahas adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus mengetahui ini, Bapak Ibu guru? Jadi supaya kita tahu bahwa kita sebelum belajar jangan sampai kita langsung memberikan pelajaran. Kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang memang belum dirasakan oleh anak. Ada seorang anak, misalnya anak itu malas belajar atau kenapa dia malas belajar? Ternyata dia belum makan Bapak Ibu guru. Artinya ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yaitu ya tadi bertahan hidup. Jadi jangan langsung menghardik atau menyalahkan anak itu nggak mau belajar. Mungkin dia ada hal yang memang kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya bertahan hidup yaitu belum sarapan pagi Bapak Ibu. Jadi kita harus tanyakan dulu Bapak Ibu guru ya. Jangan langsung masuk, oh cara ini langsung ya. Jadi tanya kabar, udah makan atau belum ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang. Jadi ini mungkin yang sering terjadi, ada beberapa anak kita yang mungkin belum kita ketahui juga permasalahannya, sehingga kenapa sih anak ini selalu nakal, ternyata dia ini kurang perhatian. Mungkin orang tuanya sudah keluar negeri atau orang tuanya terpisah, jadi ini bisa jadi. Jadi kita harus mengetahui dulu kendala dari permasalahan anak-anak supaya kita dapat memberikan nasihat-nasihat, jangan sampai kita menghardik anak itu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kebebasan. Jadi kita berikan kebebasan pada anak-anak. Kebebasan dalam artian di sini kita tanyakan dulu anak-anak itu sukanya belajarnya seperti apa sih? Ya, suruh anak-anak itu memberikan penilaian hasil pembelajaran yang kita berikan. Lalu kita evaluasi apakah pembelajaran yang kita berikan itu bagus atau tidak, sehingga anak-anak itu merasa senang dengan apa yang kita berikan. Jadi ini kebebasan, berikan kebebasan pada anak-anak, bukan berarti bebas artinya keluar Bapak Ibu guru. Jadi suruh anak-anak itu memberikan penilaian pembelajaran yang sudah kita lakukan, lalu kita evaluasi di mana letak kekurangan dari pembelajaran yang kita berikan. Kemudian kesenangan, ya jadi ya di sini kesenangan artinya selipkan game dalam pembelajaran. Jadi ini jangan sampai monoton, belajar terus tugas terus. Ya jadi usahakan anak-anak itu ada selipkan beberapa game. Jadi kalau anak-anak itu berusaha apalagi jam terakhir ya Bapak Ibu guru ya. Jadi usahakan kita banyak di internet itu bagaimana cara menciptakan game. Jadi dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tinggal cari saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Artinya di sini adalah berikan penghargaan. Jadi anak-anak itu terkadang senang dihargai Bapak Ibu. Jadi senang dihargai apa anak yang memang suka dihargai, walaupun dia dalam artian kacau ya, artinya nakal artinya. Tapi kalau kita berikan penghargaan, berikan puji dia, salah. Anak itu sebenarnya orangnya baik sekali. Ini tergantung Bapak Ibu guru melihat. Jadi kebutuhan ini harus kita baca Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu, 5 kebutuhan yang harus kita baca sebelum mulai dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama ini penghukum. Jadi ini mungkin sudah sering kita lakukan Bapak Ibu guru ya. Jadi penghukum misalnya tidak mengerjakan PR, artinya kita hukum di depan, baik itu secara verbal maupun non verbal. Verbal itu artinya memukul, kemudian atau non verbal itu menyapa ataupun menghabisnya seperti itu. Kemudian
Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi di sini terkadang Bapak Ibu guru yaitu membuat anak-anak itu seakan-akan bersalah. Ya Allah, Nabi, kamu kenapa sih terlambat? Misalnya contohnya ya, Bapak Ibu guru, kamu tahu nggak terlambat ini? Kenapa kamu terlambat misalnya? Kamu udah datang terlambat terus terus nggak pakai baju seragam lagi. Kamu ini menghabiskan biaya orang tua. Jadi anak itu terasa seakan-akan merasa bersalah apa ya dia lakukan. Jadi ini maksudnya itu pembuat merasa bersalah. Kita menghukum dengan cara anak itu merasa bersalah atas apa ya dia lakukan. Kemudian yang ketiga adalah berteman. Jadi ini posisi yang ketiga yaitu berteman dengan siswa. Ini juga posisinya belum bagus. Kenapa? Terkadang anak-anak kalau kita berteman misalnya kalau diberikan kebebasan juga dalam artian kita berteman dengan siswa, jadi ada juga siswa yang tidak mandiri atau tidak terkontrol. Artinya dia terlalu berpacu pada guru itu tersebut. Jadi meminta bantuan sama guru itu tersebut. Jadi di sini dibutuhkan adalah yang keempat adalah pemantau. Apa sih pemantau? Pemantau itu melihat. Jadi sekolah kita sudah ada tata tertibnya. Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa, artinya sudah kita bisa lakukan tindakan atau konsekuensi. Ketika dia datang terlambat, apa konsekuensinya? Kemudian kita datang 1 bulan, apa konsekuensinya? Jadi ada aturan sekolah. Di sini kita hanya sebagai pemantau. Nanti tugasnya guru BK di sini. Ini tugasnya guru BK yaitu misalnya kenapa ini anak ini tidak hadir. Jadi dipantau oleh guru BK ternyata ada hal-hal yang terjadi di luar yaitu fisik. Nah ini posisi yang bagus Bapak Ibu guru. Posisi yang kelima yaitu manajer. Jadi di sini adalah manajer yaitu mengatur siswa itu sendiri. Ya bagaimana cara mengaturnya? Kita cari dulu apa yang terjadi. Kita buka dulu pertanyaannya, hal-hal apa yang perlu dilakukan, baru nanti siswa sendiri yang akan mencari solusinya di manajer ini. Jadi siswa itu sendiri yang akan mencari solusi. Misalnya kenapa kamu terlambat? Terlambat karena main game misalnya. Lalu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Yaitu dengan tugas cepat. Kemudian selanjutnya lalu kapan kamu mulai akan tugas cepat atau pasang alarm? Ya, dan mulai besok yaitu pasang alarm. Jadi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, artinya kita mengatur bahwa anak itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ini sangat penting Bapak Ibu guru. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, kita membuat peraturan kelas. Jadi ada aturannya nanti ditempel di depan kelas. Biasanya di wali kelas. Ya, biasanya ini pekerjaannya wali kelas. Kemudian dari peraturan tersebut dirubah menjadi keyakinan. Kenapa kita merubah menjadi keyakinan? Supaya anak-anak itu menyadari dari hati tanpa kita paksakan. Kalau peraturan tadi itu ada sedikit pemaksaan, misalnya jangan buang sampah sembarangan. Artinya ada kata larangan. Harusnya kata yang baik adalah mari menjaga kebersihan ruang kelas kita. Nah, itulah keyakinan. Jadi keyakinan di sini bahwa kita menjaga kebersihan ruang kelas akan belajar dengan nyaman seperti. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak sekalian, alhamdulillah ya. Kalian kabarnya luar biasa hari ini. Jadi hari ini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita
atau ada namanya aturan kelas. Jadi aturan kelas ini antara kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi nanti Pak Guru akan bagikan profil itu, nanti kalian tuliskan apa saja yang ingin kalian lakukan, hal-hal apa saja yang ingin dilaksanakan di dalam kelas. Supaya apa? Supaya belajar mengajar kita berjalan dengan baik. Misalnya, Abu contohkan nih. Misalnya ketika kalian meminta izin, apa yang harus dilakukan? Mau izin ke WC, apa yang harus dilakukan? Iya, meminta izin kepada guru. Misalnya yang kedua, ketika masuk ke dalam kelas, apa yang harus dilakukan? Iya, mengucap salam. Aturan ke kelas. Jadi seperti itu nanti yang akan kalian tulis ya, hal-hal apa saja yang ingin diberlakukan di dalam kelas. Tapi sebelum itu berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu di samping apa namanya? Di samping kami ya. Nanti bisa keluar di kami. Oke, keluar semuanya. Semuanya keluar dari meja. Yang perempuan di sini. Yang 4 orang. 4 orang di sini. Yang 4 orang ini, yang laki-laki biar maju laki-laki. Ngerti? Aku harus pegang pundak. 2 orang di sini, 2 orang di sini. Yang sebelah situ. Udah 2 orang itu ya? Ya. Oke. Pegang pundak temannya. Pegang pundak teman. Coba. Makanya aku disuruh biar laki-laki sebelah sini. Sudah? Baik. Pegang pundak temannya. Nanti ada apa-apa dari Pak Guru. Perhatikan, pegang pundak temannya. Jangan dilepaskan ya, pegang dulu. Jangan dipencet dulu. Ya, pegang biasa ya. Nah, ice breakingnya yaitu ketika Pak Guru bilang maju, kalian bilang maju. Loncat ke depan. Ya. Kalau Pak Guru bilang mundur, artinya mundur. Paham ceritanya? Oke, coba dulu. Maju. Bilang ya, katakan maju. Ya. Oke, enggak apa-apa. Pak Guru lagi. Maju. Mundur. Maju. Maju, mundur. Awas, jangan sampai jangan terlepas. Yang terlepas Pak Guru. Oke, ulangi. Pak Guru ulangi ya. Konsentrasi.
Pada dengar ini. Marina menari di atas menara. Oh ya, Marina menari di atas menara. Menara kayak gini. Menara di atas kayak gini. Menari kayak gini. Marina kayak gini. Nah, coba dulu. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Bisa? Bisa tak? Perhatikan konsentrasi. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Oke, itu Marina. Sekarang Marijo. Marijo gini. Marijo menari di atas menara. Di atas menara. Marijo menari. Bisa ya? Bisa ya? Oke, yang salah itu aku ya. Perhatikan pergerakannya. Marina dulu ya, Marijo ya. Oke, Marijo ingat ya. 1, 2, 3. Marijo menari di atas menara. Di atas menara Marijo menari. Oke, dua-duanya sekarang ya. Marina dan Marijo. Oke, sama-sama ya. Nyanyi yang besar-besar. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marijo menari di atas menara. Di atas menara Marijo menari. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya. Bisa ya? Ya? Apanya? Oh, nanti ya. Nanti ya. Jadi kalau Pak Guru bilang baju tadi istirahat. Jadi hari ini Pak Guru bagikan ini. Tolong ditulis dulu peraturan kelas kayak gimana ya kalian inginkan ya. Tulis ya peraturan kelas yang diinginkan. Nanti kita rubah peraturan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Iya. Tulis satu saja ya. Boleh ya satu saja ya, masing-masing satu. Boleh dua juga boleh. Hah? Apa itu?
4 orang. Ya, yang lain. Yang lain silakan ditulis peraturan kelas yang kayak gimana yang diinginkan supaya belajarnya kita aman ataupun menyenangkan sesuai dengan keinginan kalian. Tulis namanya di bawah. Oke, sudah. Baru 5 orang. Oke. Baru 7 orang. Dan ditelepon lah. Ya. Ditelepon di bawah juga. Jangan terlalu dipaksakan di atas. Ya, boleh. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru 10 orang. Yang lain yang belum silakan. Sudah ini, Dora sudah. Yang di sini sudah. Masih ada. Kalau sudah langsung ditempel ya. Tempel di depan. Ya. Kalau sudah ditempel ya. Oke. Nanti kita sepakati ya. Enak. Oke. Lagi berapa orang? Oke. Langsung ditempel di depan ya kalau sudah. Tuliskan ya. Ini masih berapa orang nih? Ayo, abang sudah? 2 orang, 3 orang, belakang. Yang di sini masih berapa orang? Ayo nak. Oke, sudah? Masih? Oke, masih satu orang. Kita tunggu dulu temannya.
ambil. Lihat di bawah ya. Oke. Sampai dulu. Mengucapkan salah. Ya apa? Yang kedua apa? Ketika masuk kelas membaca apa? Assalamualaikum. Aman. Ya. Mengucapkan salah. Apa? Dilarang. Tanda tangan. Dengan karakter yang lebih kuat. Oke, selanjutnya. Jadi ada 3 tahapan untuk segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah namanya menstabilkan identitas. Jadi ini bagaimana sih caranya stabilkan identitas ketika ada permasalahan yang dialami oleh siswa atau siswa yang berantak. Jangan langsung kita tanyakan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita panggil, lalu kita tanyakan pelan-pelan. Stabilkan dulu identitasnya. Nah, berbuat salah itu wajar, nak. Seperti itu perbuatannya. Berbuat salah itu wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita dukung dulu apa yang dia lakukan supaya emosi anak itu terkontrol. Lalu yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Yang disinilah kita menanyakan kira-kira kamu tadi memukul temannya itu adalah kesalahan atau bukan. Jadi jelas nanti anak-anak itu akan mencari tentu adalah kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Lalu menanyakan keyakinan ini adalah apakah perbuatan kamu itu dibenarkan atau tidak. Lalu seperti apa untuk memperbaikinya. Jadi apa yang kita pertanyaan-pertanyaan yang coba kita lontarkan itu supaya anak itu mencari solusi sendiri tentang permasalahan yang telah dia perbuat, sehingga dia bisa mengevaluasi apa yang menjadi kesalahan yang dia perbuat. Jadi tidak perlu mencari kesalahan atau kebenaran, Bapak Ibu guru. Jadi cukup kita membuat ini bagus sekali untuk digunakan oleh guru BK ini. Tahapan yang seperti ini yaitu 3 tahapan segitiga restitusi ini. Jadi seperti itu yang mungkin ada bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya, sudah benar-benar menyimak dengan seksama tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Oleh karena itu kita membuka sesi diskusi Pak Dedi ya. 1 atau 2 orang yang ingin bertanya, kami beri kesempatan, silakan. Ya, Ibu Suratni, silakan Ibu Suratni. Ke depan Ibu Suratni. Perkenalan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Suratni, jurusan saya bimbingan konseling. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Deliansa, tadi menarik sekali apa yang disampaikan mengenai 5 dasar tadi kebebasan. Yang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menarik sekali saya dengar tentang kebebasan. Dalam artian kebebasan ini bisa diterapkan di dalam ruang lingkup sekolah, contohnya di ruang kelas. Yang ingin saya tanyakan, kebebasan yang seperti yang kita ajarkan bersama atau guru-guru mata pelajaran di kelas kan bisa di awal pembelajaran, bisa di akhir seperti yang dikatakan Pak Dili tadi, evaluasinya bisa, tapi contoh yang diberikan kebebasan seperti apa yang diterapkan oleh guru mata pelajaran di dalam ruangan kelas. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah 1 orang lagi Bapak Ibu biar sekalian langsung dijawab oleh Pak Deli.
Silakan. Ibu Erni. Oh, lagi mendalami ya, karena Ibu Umi Reni, silakan Umi Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung pertanyaan yang tadi, tapi saya yang pertama tadi, yang kalau Ibu Surati tadi kebebasan, ya kalau saya bertahan hidup. Ya. Bertahan hidup. Yang 5 dasar ini memang itu kebutuhan dasar manusia yang tergantung sekarang kita itu bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar. Yang paling susah itu kan realnya itu. Bagaimana kita mewujudkannya di dalam kelas? Apa iya anak-anak diberikan kebebasan sementara dia tidak punya ilmu, misalnya untuk diskusi, misalnya ya, untuk mengadakan suatu kegiatan, tentunya guru itu kan harus memberikan dulu ilmu. Paling tidak itu kita evaluasi, ini anak-anak materi ini kalian sudah mengerti tidak? Sudah pernah melihat ini, sudah pernah melihat itu. Jadi sumber ilmu itu kan banyak. Nah, kalau anak-anak itu banyak yang pernah melihat atau pernah mendengar, maka diskusi atau tugas itu bisa kita lanjutkan tanpa kita itu memberikan terlebih dahulu materi yang ada, gitu ya. Tapi tetap saja nih kita sebagai guru memang dituntut untuk memiliki kemampuan pintar-pintar ngakalin. Dan juga harus ada ilmu nih Bu, harus kita punya ilmu. Kemudian ini tentang bertahan hidup. Mungkin kita juga itu banyak memiliki cara atau pandangan bagaimana terutama anak-anak kita sendiri itu untuk bisa bertahan. Artinya untuk mandiri. Kalau menurut saya bertahan hidup itu bagaimana anak itu bisa mandiri. Jangan sampai kita berprinsip semua kita layani anak-anak itu, kita layani dari A sampai Z beres, ternyata justru itu tidak membuat anak itu akan mandiri. Justru anak-anak yang diperlihatkan berkeliaran, maksudnya tanpa orang tua, tapi dia punya ketahanan untuk mandiri. Nah itu mungkin yang perlu kita luruskan pemikiran dan pemahaman kita, di manakah kita itu bisa menempatkan itu di dalam kelas ataupun di luar kelas ketika kita itu menerapkan kegiatan belajar mengajar. Terus terang aja banyak di antara kita ini yang tidak menguasai kelas, susah banget menguasai kelas itu. 32 orang anak dalam satu kelas mendiamkan aja susah, apalagi 2 jam atau 80 menit di dalam kelas itu dengan permainannya, dengan segala macam untuk mencapai KBM yang bagus, itu sangat sulit. Mungkin kalau menurut saya itu kita praktiknya yang lebih banyak itu ya. Praktik bukan teori begini, tapi kita praktik. Kalau mengatai masalah seperti ini gimana? Kita menyampaikan materi begini, apa yang kita lakukan supaya anak-anak itu bisa menarik di dalam kelas? Mungkin itu saja yang simple yang bisa kita laksanakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dede menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Tadi ada pertanyaan pertamanya, yaitu tentang kebebasan. Bentuk kebebasan seperti apa sih yang ingin diterapkan di ruang kelas? Jadi, pada tadi sudah bercontoh sebenarnya. Kebebasan maksudnya di sini bukan berarti kita membiarkan anak itu secara tidak bisa terkontrol. Jadi di sini kebebasan dalam artian memilih, misalnya memilih pembelajaran seperti apa sih yang diinginkan. Kita sudah mengajar nih Bapak Ibu Guru, kita sudah mengajar. Lalu kita ingin mengetahui apakah pembelajaran yang saya sampaikan ini tersampai atau tidak, menarik atau tidak. Nah, disinilah kita memberikan kebebasan pada anak berpendapat, menilai kepada kita. Jadi apakah pembelajaran saya berikan ini menarik atau tidak? Jadi anak-anak diberikan kebebasan, jangan sampai dalam artian memuji. Ya, artinya kalian bebas menilai sesuai dengan kondisi dan keadaan yang Pak Guru. Misalnya Pak Guru kurang ini, ya, sampaikan.
Jadi anak-anaknya mau seperti apa? Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi tujuannya, kenapa? Karena di kurikulum merdeka ini adalah kita memerdekakan anak. Kita memerdekakan anak. Jadi artinya kita pembelajarannya berpusat pada murid. Bagaimana murid itu bisa merasa senang dengan pembelajaran yang kita berikan. Jangan sampai kita ruang kelas ini terasa penjara bagi mereka. Jadi tujuan kebebasan ini supaya mereka merasa senang, bisa menerima pembelajaran yang kita berikan. Jadi seperti itu Ibu Sudati maksudnya kebebasan ini. Kemudian maka berupa apa yang dimaksud, mungkin maka ambil apa namanya ya, yang diinginkan oleh Umi Reni mungkin ini penerapannya. Bagaimana cara penerapannya? Realnya di dalam kelas, mampu nggak kita guru-guru ini untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan? Mungkin seperti itu Bu Umi ya. Jadi ini tujuan sosialisasi ini. Jadi tujuan sosialisasi ini supaya budaya positif yang coba menetapkan misalnya tadi, jangan sampai guru-guru itu masuk catat baca buku. Jadi seperti itu yang diinginkan. Jadi yang kita sosialisasikan masuk itu salam, pembuat absen, kemudian berdoa sebelum belajar, kemudian kalau ada ice breaking dulu, kemudian selipkan game-game, itu seperti itu, supaya anak-anak itu bisa merasa senang dengan pembelajaran yang kita berikan. Jadi ini tujuan sosialisasinya, supaya teman-teman guru bisa mengetahui tentang kebutuhan ini. Jadi ada permasalahan yang dihadapi oleh guru. Misalnya permasalahan tadi, mungkinnya ada siswa yang malas belajar atau tidak mau belajar atau yang jarang sekali datang di mata tertentu. Nah, kita harus membaca seperti itu. Mungkin ada dari kebutuhan yang belum terpenuhi ini. Jadi inilah tujuan daripada rumah kebutuhan. Mungkin tadi mungkin berpisah orang tuanya sehingga dia berantakanlah pembelajarannya. Kita harus mengetahui, jangan sampai kita harus langsung menghadik anak itu. Kenapa sih kamu malas sekali datang di jam ibu guru atau pak guru? Karena kita belum mengetahui seluk-beluk dari permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Jadi ini maksudnya 5 kebutuhan ini, supaya kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di ruang kelas. Jangan sampai kita langsung menghadik pada anak-anak yang memang kurang kemampuannya. Mungkin ada kebutuhan khusus yang harus kita telusuri dulu supaya kita tahu cara mengatasinya seperti apa, seperti yang Mada sampaikan tadi, yaitu segitiga restitusi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Ibu Rujna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada di sini tidak ingin membuat pertanyaan, tetapi penguatan sedikit tentang kebebasan dan bertahan hidup. Jadi kebebasan kalau di dalam kelas ya, kita bebas itu bukan bebas itu tanpa kontrol dari guru. Contohnya begini, di pelajaran kita menyuruh siswa untuk menggambar salah satu alat reproduksi manusia. Dari sekian banyak siswa itu tidak semuanya bisa menggambar. Nah, itulah maksudnya di sini kebebasan. Jadi tidak dipaksa menggambar, bisa saja mereka print out. Tapi dengan print out itu mereka nanti menjelaskan. Jadi kebebasan seperti itu yang diharapkan di dalam kelas. Terus contohnya lagi satu, misalnya ada anak yang tidak suka matematika, jangan dipaksakan untuk berhitung. Nah, kalau kita paksakan, kasihan anak-anak. Mungkin nanti itu minatnya di menyanyi. Ayo kita serahkan siswa itu di pembina kesenian. Itu contoh kebebasan. Nah, kalau berkaitan dengan bertahan hidup yang ada di kelas, tadi sudah dikasih contoh oleh Pak Deriansa. Ketika kita masuk kelas, ada beberapa anak-anak yang tidak cerah ceria. Kita bisa bertanya di situ, ini kalian sudah sarapan apa belum? Nah, ada sebagian yang tidak sarapan. Ayo kita kasih waktu mereka. Tetapi ketika kita memberikan waktu seperti itu, jangan sampai keterusan.
besoknya lagi mereka nggak sarapan. Tetapi kita kasih penguatan sama mereka. Mungkin hari ini sarapannya di sekolah. Lain kali itu tolong kasih tahu orang tuanya untuk sarapan di rumah. Jadi tidak mengurangi waktu kita untuk belajar di kelas. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa yang kita penguatannya di awal masuk. Jadi masuk kelas itu tidak langsung kita memberikan materi. Jadi seperti itulah yang dijelaskan sama Pak Jeliansa tadi tentang bertahan hidup dan kebebasan. Mungkin itu saja yang bisa Mada sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Risna. Sudah dijelaskan ya. Jadi tadi kebebasan itu definisi ya. Jadi kebebasan dalam hal kita memberikan kebebasan untuk anak-anak tadi ya. Misalnya tidak bisa gambar, ya jangan suruh paksakan gambar, ya suruh dia menyanyi ataupun hal-hal lain yang bisa dia lakukan. Jadi seperti itu mungkin maksudnya. Jadi itu saja yang Mada bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi Mada ucapkan atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman untuk Pak Dede, alhamdulillah. Semoga tercerahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Dan kalau memang nanti ada masalah-masalah yang dijumpai pada saat kegiatan pembelajaran, kita bisa berkolaborasi Pak Dedi ya, dengan Pak Dedi, dengan Ibu Dijena, dengan Ibu Rufiah, dan dengan Bapak dan Ibu guru yang lain. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Dedi atas pencerahan dan materi yang sudah disampaikan. Dan juga Bapak dan Ibu terima kasih atas perhatiannya. Demikian untuk kegiatan sosialisasi tentang budaya positif dari Pak Dediansa sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Semoga sukses Pak Dedi sampai di tahap akhir. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sambil makan.